Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Tri Widya Sandika SSN Bun. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waghfir li lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian peringatan Isra Mi'raj. Nah, di sini judulnya Hikmah Isra Mi'raj, yaitu manajemen qalbu, manajemen hati. Apa Bu? Manajemen hati. Jadi yang terkandung dalam Isra Mi'raj itu ada manajemen hatinya. Jadi alhamdulillah saya mengajar manajemen hati, manajemen qalbu. Dengan membacakan umul kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridha mandubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridha-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Pengurus BKN yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklim Manajemen Hati. Ini sebelum kita masuk kaji, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ibu punya senyum ya. Kalau udah cinta, merasa memiliki, merasa peduli. Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi di rumah saya ada pengajian manajemen hati, kitab Al-Hikam. Kalau Bapak Ibu ada waktu luang silakan datang. Itu tiap hari Ahad ba'da maghrib. Gratis. Ya Bu ya? Oh Bu. Ya, kalau ada waktu luang datang. Kewajiban saya menyampaikan. Kemudian Ustaz Tri Widya Sandika SSM dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009.
tengok tuh Bu. Kalau kita pintar terampil menata hati kita akan menjadi yang terbaik. Kerja terbaik, ibadah terbaik, sholat terbaik, suami terbaik, istri terbaik. Kalau kita terampil menata hati kita. Jadi keselamatan hidup kita bergantung sejauh mana kita terampil menata hati kita. Manajemen kolbu. Jagalah hati. Kayak mana Bu? Jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini hati. Jadi Allah itu tidak melihat kepada jasad kita, tapi Dia melihat kepada hati kita. Hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah, hati yang mengenal Allah, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang qanaah, hati yang merasa cukup, hati yang peka, hati yang jauh dari syirik. Itu yang Allah lihat. Ini badan bakalan hancur dimakan cacing. Betul? Betul Bu? Makanya harus lebih sibuk dan fokus menjaga hati, jangan sampai terkotori. Karena hati itu rusak dan kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika melihat yang tidak baik, hati kotor. Ketika mendengar yang tidak baik, hati kotor. Ketika bercakap yang tidak baik, hati kotor. Ya Bu ya. Ayo sama-sama mulai sekarang menjaga hati kita. Harus lebih fokus. Jangan lebih sibuk menjaga badan kita. Badan gemuk, berusaha keras supaya kurus. Badan kurus, berusaha keras supaya gemuk. Jangan seperti itu. Tapi benar-benar menjaga hati kita, jangan sampai terkotori dan ternodai. Kemudian berikutnya, Santri Al-Amin Madura, Jawa Timur, mengajar Al-Quran, tasawuf, tauhid, fikih, ruqyah, zikir. Nah, saya juga meruqyah. Orang yang kena santet, yang diguna-gunai, anak yang susah ibadah, diruqyah. Suami yang lincah lagi, ya Bu ya. Bu, suami yang lincah lagi, diruqyah. Istri yang nakal yang lincah lagi, diruqyah. Dibacakan Yasin, ayat kursi, alhamdulillah jinak. Ya. Kemudian berikutnya zikir, muhasabah diri dan bahasa Inggris. Jadi saya juga berdakwah di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan juga nih masuk YouTube. Silakan like, share, and subscribe, gratis. Ustadz YouTube Triwidya Sandika official. Nah, Ibu dari situ bisa lihat dakwah saya. Orang yang menggelepar, muntah darah ketika diruqyah ada di YouTube. Orang yang kepanasan dibacakan Yasin, ayat kursi ada di YouTube saya. Itu tadi Ibu masuk ke YouTube saya. Setiap saya ceramah, saya masukkan ke YouTube. Dan juga di materi, setiap saya ngisi pengajian, saya di Medan ada 3 masjid yang saya isi. Itu pengajian manajemen hati kitab Ahli Kam, karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Kitab Ahli Kam itu kitab yang paling bagus dan paling banyak digunakan di pesantren-pesantren. Mungkin Bapak mungkin ada yang tahu itu. Itu kitab tentang hati. Itu kitab tentang bagaimana supaya kita dekat dan mengenal Allah. Itu kitab bagaimana supaya hati kita itu bisa dekat kepada Allah, merasa nikmat lezat ketika kita ibadah. Dan sudah banyak diterjemahkan di berbagai bahasa dan banyak dipakai di banyak negara. Tadi kami ngobrol sama ketua BKM, ya insya Allah ya Pak Haji ya, hari Jumat akan ada pengajian manajemen hati. Ya mudah-mudahan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Kitab Halikam. Ya. Baik. Kemudian ini ada
nomor telepon, WhatsApp. Saya ada grup WhatsApp, grup manajemen hati 1, manajemen hati 2, dan grup Ruqyah Syariah. Itu grup orang-orang yang sudah saya ruqyah. Alhamdulillah sembuh sehat. Jadi boleh masuk ke grup saya. Di situ saya tiap hari ada mengisi tentang kajian manajemen hati. Dan juga bisa tanya-tanya tentang agama di situ. Baik, hikmah Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj yaitu kita terampil menata hati kita, menata kolbu kita. Kalau kita nggak terampil menata hati kita nggak akan bisa sabar. Kalau kita nggak terampil menata hati kita nggak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa menikmati lezatnya ketaatan. Kalau kita nggak terampil menata hati kita akan sombong, merasa hebat, merasa mulia, sum'ah. Ya. Ini celakanya kalau kita nggak terampil menata hati. Tujuan dari Isra Mi'raj seperti yang tertulis di penghujung ayat. Nah, lagi-lagi setiap saya ngisi pengajian manajemen hati, ya Isra Mi'raj, saya berikan materi. Gunanya untuk apa? Ilmu itu mesti ditulis. Betul Bu? Betul Bu? Kalau nggak ditulis lupa. Agar jemaah ini cerdas. Makanya saya bagikan gratis. Jadi saya wakafkan materi ilmu tentang hikmah Isra Mi'raj, yaitu manajemen kolbu, kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Ini wakaf saya. Silakan banyak berwakaf. Ini masjid ini juga alhamdulillah begitu cantik. Jadi kalau Bapak Ibu meninggal itu pahalanya mengalir terus. Itu aja yang saya harapkan. Dikasih materi seperti ini. Tujuan dari Isra Mi'raj seperti yang tertulis di penghujung ayat. Apa itu? Untuk kami perlihatkan kepada Nabi sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Itulah tujuan dari Isra Mi'raj. Untuk diperlihatkan sebagian kecil dari kebesaran tanda-tanda kami, tanda-tanda kami. Ya Bu ya? Oh Bu, alhamdulillah. Untuk disampaikan kepada umatnya dan menjadi pelajaran dalam mengarungi kehidupan. Jadi tujuan dari Isra Mi'raj yang lain adalah menerima perintah sholat. Banyak orang yang hanya menjalankan sholat, belum menegakkan. Kalau kita sudah belajar manajemen hati, manajemen kolbu, kita tidak hanya sekedar menjalankan sholat. Dan sholat tidak hanya sebagai gugur kewajiban, tapi kita menegakkan. Beda menegakkan dengan menjalankan. Kalau menegakkan itu sesuai dengan hukum syara. Fikihnya dipelajari, tafsirnya dipelajari, ilmu tentang hatinya dipelajari. Jadi nggak sekedar gugur kewajiban. Jadi banyak orang yang sholat tapi juga buat maksiat. Betul Pak? Betul Bu? Banyak orang yang sholat tapi mesti ringan tangan. Banyak orang yang sholat tapi hatinya masih berpenyakit. Kenapa bisa begitu? Karena sholatnya itu hanya sekedar gugur kewajiban, tidak menegakkan. Jadi dia sholat nggak pakai ilmu, kosong, hampa. Kemudian berikut
berikutnya, firman Allah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Tengok tu kata Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi, subhana, tasbih, Maha Suci Allah. Kemudian berikutnya, Maha Suci Allah dari segala kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan. Kita makhluk yang lemah, kekurangan dan ketidakmampuan. Sadarkan dalam hati agar tidak timbul penyakit hati. Di sini dia, Bu. Masuk dia manajemen hatinya. Kalau kita menyadari dalam hati kita, ya, Maha Suci Allah yang tidak lemah, yang tidak kurang suatu apapun, sedangkan kita ini lemah, kita serba kekurangan. Kita nggak akan sombong, kita nggak akan angkuh, kita nggak akan takabur, kita akan tawadu rendah hati. Masuk kajian manajemen hatinya. Kemudian berikutnya, Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, melainkan peristiwa yang sangat luar biasa. Gak bisa menggunakan akal dalam peristiwa Isra Mi'raj, tapi gunakan hati, keyakinan, keimanan. Lagi-lagi hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang jauh dari rahmat Allah, hati yang terhijab, maka mata hatinya tidak bisa menyadari dan memahami dan mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Dia menganggap itu hanya dongeng belaka. Kemudian berikutnya, ibadah yang ringan, modalnya ringan, yaitu ucapan yang baik, akan membersihkan hati. Contohnya, melihat sesuatu yang hebat, Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, Subhanallah. Bila berdosa, Astaghfirullah. Mendapat nikmat, Alhamdulillah. Terkena musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hikmah yang bisa diambil dari kalimat Subhanalladzi. Dalam ayat yang tadi dibacakan Qori. Bu, oh Bu. Jadi kita jangan ketika ada peringatan Isra Mi'raj hanya berlalu begitu aja, ya. Kita cari kandungan hikmahnya. Apa sih hikmah dari Isra Mi'raj itu? Kita kaitkan ke hati, manajemen hati. Masya Allah, tabarakallah. Sepertinya ibu baru kali ini dapat ilmu ini. Betul Bu? Betul kan?
Kemudian berikutnya kalimat asra dalam ayat yang telah menjalankan, artinya dalam ayat tersebut Nabi dijalankan oleh Allah sehingga mampu melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Hikmahnya, perhatikan Bu hikmahnya Bu. Masuk lagi kajian manajemen hati. Masya Allah. Sekali lagi, barang siapa guru Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah, Syekh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili. Beliau ada mengatakan, barang siapa yang tidak mempelajari manajemen hati, manajemen kolbu, maka dia akan mati dalam bersimbah dosa. Ini kata Imam Abdul Hasan As-Sazili. Tarekatnya Saziliyah. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa begitu? Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu tentang hati, manajemen hati, maka dia mati dalam keadaan bersimbah dosa. Karena hatinya penuh dengan penyakit, iri, sombong, takabur, merasa hebat, merasa mulia, merasa sudah pantas masuk surga, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan, ya Bu. Tetangga naik pangkat, dia opname, dengki hatinya, iri hatinya. Enggak berusaha dia mengobati penyakit hatinya. Mati dia, maka dia mati dalam keadaan bersimbah dosa. Paham Bu? Paham Bu? Jadi kalimat asra yang telah menjalankan dalam ayat tersebut, Nabi dijalankan oleh Allah sehingga mampu melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Apa hikmahnya? Ini masuk kandungan manajemen hatinya. Perhatikan Bu, saya minta maaf, ini begitu banyak jemaahnya. Jadi saya fotokopi cuma sedikit, ya, sekitar 60 eksemplar ya. Saya nggak menduga begini banyak. Nah, nanti bisa di copy dari teman-temannya ya. Apa hikmahnya manajemen hatinya? Bila hati merasakan semua amal ibadah yang kita lakukan karena daya, upaya, bantuan dan pertolongan dari Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah, kita tidak akan letih dan bosan ketika melakukannya. Tengok tuh Bu. Bu, tolong diamalkan. Kalau kita ibadah, ini kajian manajemen hati kita Mahalika. Kalau kita ibadah, sholat, kita masih merasakan, ya, kita ibadah itu atas daya kemampuan dan kekuatan kita, maka kita akan terasa letih dan lelah dan akan bosan melakukan ibadah itu. Paham Bu? Tapi kalau kita ibadah, hati kita, Bu, kalau kita ibadah, hati kita merasakan kita ibadah itu atas daya, upaya, kemampuan, bantuan pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Kita tidak akan pernah merasa letih dan lelah. Hati kita merasakan kenikmatan, kelezatan, kedamaian dalam beribadah. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kalam hikmahnya,
Jadi kitab Al-Hikam itu ada lebih kurang 269 hikmah. Dalam kalam hikmahnya dia mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Apa katanya? Tanda-tanda amal ibadah diterima, tanda-tanda amal ibadah diterima adalah merasakan kemanisan, kelezatan, dan ketenangan dalam beramal ibadah. Ayo sekarang kita evaluasi, introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita merasakan kenikmatan, kelezatan ketika berzikir, ketika sholat, ketika baca Quran? Kalau belum, patutlah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena banyaknya maksiat dan dosa di hati kita, sehingga hati kita tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam beramal ibadah. Kemudian berikutnya, kita terhindar dari penyakit-penyakit hati dan akan merasakan kenikmatan, kelezatan, dan kemanisan dalam beramal ibadah. Kita akan bisa ikhlas. Hati kita tidak merasakan itu semua karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Tapi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian berikutnya kalimat bi'abdihi dalam ayat tersebut, hambanya. Dalam ayat tersebut maksudnya, dalam kalimat hamba terdapat dua penjelasan. Pertama, Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad sekaligus. Sebab orang yang dipanggil hamba yang punya ruh dan jasad. Kedua, Nabi Muhammad telah diakui sebagai hamba Allah, maka dipanggil hamba dalam ayat tersebut. Apa hikmahnya? Tengok Bu lagi hikmahnya Bu. Masuk lagi kajian manajemen hati. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat gak Bu? Nikmat gak Bu? Alhamdulillah. Masuk lagi kajian manajemen hati. Apa hikmahnya? Sadarkan dalam hati bahwa sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba pada selain Allah. Jangan menjadi hamba dunia, hamba harta, hamba makhluk, dan tidak takut, berharap, bergantung, meminta kecuali kepada Allah. Yang namanya hamba, dia tunduk kepada Tuhannya. Betul? Kemudian berikutnya, halaman 2 Bu, buka Bu. Ada dua peristiwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Pertama, wafatnya paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Sayyidah Khadijah. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Amin ya rabbal alamin. Setelah kehilangan dua orang yang dicintainya itu, Nabi mengalami berbagai kesulitan. Tekanan orang-orang Quraisy, dihina, dilempari, dan kejahatan lainnya. Nabi tetap sabar. Kemudian Nabi pindah ke Thaif dan berdakwah. Apa hikmahnya? Masuk lagi manajemen hati, Bu. Masuk lagi manajemen hati. Buah dari kesabaran Nabi, kesabaran letaknya di hati. Sepanjang hati kita masih kotor dan terhijab oleh maksiat dan dosa, kita nggak akan pernah bisa bersabar. Apa hikmahnya? Buah dari kesabaran Nabi, ia diperjalankan oleh Allah. Kesadaran dalam hati bahwa sabar akan mendatangkan banyak kebaikan membuat Nabi bisa bersabar. Bu, oh Bu, Ibu mau bisa bersabar? Ibu mau bisa bersabar? Contoh Nabi. Coba timbulkan ini manajemen hatinya, kita bisa bersabar ketika mendapat musibah. Timbulkan kesadaran dalam hati akan manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah
dan kebaikan-kebaikan kalau kita bersabar. Itu setan menjauh. Nafsu jinak dan lemah, sehingga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Begitu manajemen hatinya. Kalau nggak begitu, ibu nggak akan bisa bersabar. Kalau nggak begitu, itu setan itu, nafsu itu akan menggoda kita. Musuh kita dua, setan dan nafsu. Kalau nggak terampil kita menata hati kita, siap-siap kita menjadi bulan-bulanan setan dan nafsu. Sekali lagi, manajemen hati. Kemudian berikutnya, seluruh perjalanan pemandangan yang dilihat oleh Nabi itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah dan merupakan contoh pelajaran untuk umat Nabi. Contohnya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, ia suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Nabi melihat orang-orang yang dipotong lidahnya. Jibril berkata, itu contoh dari umatmu yang suka ghibah dan memfitnah. Apa hikmahnya? Masuk lagi kajian manajemen hati. Orang yang selalu muhasabah, evaluasi, introspeksi diri, merenung setiap saat, maka tidak akan punya waktu untuk melihat aib orang lain. Kalau kita nggak sibukkan diri kita muhasabah, kita akan gampang dan punya banyak waktu untuk menghina, mencaci, menggibah. Ini manajemen hatinya. Kemudian berikutnya, Nabi melihat orang yang memikul kayu sudah cukup berat, tetapi yang menambah kayu lagi sehingga semakin berat. Jibril berkata, itu contoh dari umatmu, orang yang memikul amanah. Amanah yang satu belum dilaksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Apa hikmahnya? Masuk lagi kajian manajemen hati, manajemen kolbu. Bila hati sadar akan beratnya amanah, ia tidak akan minta dan mencari jabatan. Sadarkan dalam hati ketika kita diberi amanah, diberi tanggung jawab, bahwa amanah itu berat, maka kita tidak akan menyia-nyiakan amanah. Kemudian berikutnya, yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, Abi Dzar meminta jabatan kepada Nabi. Nabi berkata, engkau ini sangat lemah, sedangkan pekerjaan itu adalah amanah yang pada hari kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan dengan penuh risiko kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amanah. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus rakyatnya, kemudian ia mati, dan pada hari kematiannya itu dia masih dalam keadaan menipu rakyatnya, Allah mengharamkan surga baginya. Amanah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian Nabi melihat sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh buahnya. Jibril berkata, itu contoh dari umatmu, orang yang gemar membantu dan bersedekah. Apa hikmahnya? Masuk lagi bu kajian manajemen hati. Apa hikmahnya? Bu, masuk lagi kajian manajemen hati. Apa hikmahnya? Bila hati sadar akan banyak manfaat berbuat baik, lagi-lagi hati, rasakan di hati, tanyakan di hati, ya. Ia akan bergerak hati untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir, tujuan dari Isra Mi'raj yang lain adalah menerima perintah sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Apa kata Allah? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh
Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan, sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari dan semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hikmah dari Isra Mi'raj adalah kebeningan hati. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah terampil menata hati. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah hati bisa bersabar, hati peka, hati bisa selamat kalau kita terampil menata hati kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Ketua BKM, kalau ada pertanyaan jawab, silakan tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak, insya Allah ketemu yang akan datang, saya buka kitab lagi, saya akan jawab. Ada doa ya? Ayo sama-sama kita doa. Nanti ini ada acara lagi ya, pembagian untuk anak yatim ya, bagi beras untuk anak yatim ya, yang kaum duafa ya. Jadi sama-sama kita berdoa ya, yang khusyuk, jangan main-main ya. Hati kita harus ikhlas, hati kita jangan kemana-mana agar doa kita makbul diijabah. Hati kita tunduk ya, tunduk, dan hati kita khusyuk berharap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan, ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka, terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga sebaik-baiknya surga ya Rabb. Ya Allah yang Maha menatap, ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb, ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima tobat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini, saudara kami ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah, angkat musibahnya ya Allah. Bila ada yang sakit, mohon
beri kesembuhan pada penyakitnya ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi saqawatil maut wa najata minan nari wa rafaina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.